Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Gofur Arya Nur Karim. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan peran dan kontribusi saya sebagai role backend developer dalam pengembangan sistem inventaris tempat ibadah. Ya, tugas utama saya yaitu membuat logika dan sistem API. Berikutnya ada autentifikasi NRBAC, yaitu membuat autentifikasi role dan membagi role. Ada di sini ada role admin, ada role petugas, dan ada user. Dibagi menjadi 3. Dan berikutnya sistem bookingnya, user memilih barang dan tanggal. Kemudian sistem mengecek ketersediaan barang tersebut, apakah barang tersebut sudah dipinjam oleh warga lain. Jika sudah dipinjam akan mengakibatkan konflik jadwal atau bentrok. Yang berikutnya ketiga yaitu konflik detection, apabila booking ditolak jika barang sudah dipinjam pada tanggal yang sama. Jadi warga melakukan booking itu ditolak apabila ada barang yang sudah dipinjam pada tanggal yang sama. Nah, berikutnya ada penalty calculation atau denda dari barang yang tidak dikembalikan. Nah, dendanya ini contohnya jika terlambat 2 hari, yaitu dendanya 2 kali 10.000 ya, ini 10.000. Jadi kalau terlambatnya 2 hari jadi 20.000 karena dendanya tuh 1 hari 10.000. Berikutnya state barang. State barang di sini ada tersedia, dipinjam, dan rusak. Dan logging aktivitasnya ada login, kemudian melakukan booking, return, kemudian update inventaris. Berikutnya yaitu error handling, yaitu mengatasi barang tidak tersedia, mengatasi konflik jadwal, dan mengatasi jika akses ditolak. Berikutnya ada dashboard analitik, yaitu menampilkan jumlah barang yang dipinjam, barang yang paling sering dipinjam, dan total penalti. Berikutnya ada diagram. Activity diagramnya ada 3, yaitu booking, pengembalian, dan perhitungan penalti. Yang berikutnya ada sequence diagram, yaitu ada 3, ada login, booking, dan return. Berikutnya ada start machine. Start machine di sini yang start pertamanya tersedia, habis itu dipinjam, berikutnya dikembalikan. Nah, nanti barangnya akan tersedia lagi atau dipinjam kemudian baru barangnya ini rusak. Dan API-nya ada post login, get inventaris, post booking, dan get history, dan yang terakhir post return. Nah, modular kode strukturnya, struktur kode backend dipisah menjadi beberapa modul seperti controller, service, model, root, dan middleware. Outputnya yaitu source code backend, API documentation, dan diagram UML. Nah, sebagai backend developer di proyek ini, saya bertanggung jawab utamanya adalah merancang arsitektur database, membangun logika bisnis aplikasi, memastikan keamanan hak akses, dan membuat engine utama yang menggerakkan seluruh siklus operasional inventaris, mulai dari pengelolaan barang hingga peminjaman transaksi. Nah, sistem ini dibangun menggunakan framework Laravel dengan bahasa pemrograman PHP dengan arsitektur yang terintegrasi dengan Laravel template blades yaitu. Nah, mari kita jelaskan satu persatu. Yang pertama, fondasi dan keamanan master data. Bentar, kita melakukan kita lihat di tugas tools management dulu. Yang pertama yang sudah saya kerjakan di backend yaitu membuat repository project dan menyiapkan struktur folder project. Nah, repositorinya sendiri sudah saya buat jauh-jauh hari. Ntar kita buka dulu. Nah, ini merupakan repository dari project kami dari kelompok 3, yaitu inventaris tempat ibadah.
Nah, ini baru update di GitHub. Itu sprint pertama di minggu yang kelima yang sudah saya kerjakan. Berikutnya sprint yang kedua, yaitu analisis proses peminjaman barang. Nah, ini berikut adalah laporannya mengenai dokumen analisis proses peminjaman barang tempat ibadah. Nah, ini adalah aturan umum atau business rule-nya. Peminjam warga hanya melihat dan membeli barang yang statusnya available atau sedia. Kemudian pinjaman mulai tanggal dan selesai peminjaman. Kemudian di conflict detection, sistem menolak pengajuan jika jika di booking tanggal bersinggung yang sudah saya jelaskan. Kemudian setiap pengajuan akan berstatus pending ya. Jadi warga yang melakukan peminjaman itu nggak langsung di approve atau disetujui, akan berstatus pending dulu. Nanti adminnya baru approve dari peminjam warga itu, atau bisa menolak reject dari ajuan pending. Nah, jika admin sudah menyetujui barangnya, nanti berubah menjadi dipinjam, dan admin bertugas menekan tombol barang kembali apabila fisiknya sudah dikembalikan. Nah, ini tadi tanggal selesai booking akan menghitung denda 10.000 per hari keterlambatan. Nah, berikutnya di sprint yang ketiga, perencanaan fitur, saya mendesain alur booking barang. Ini yang sudah saya kerjakan. Ini membuat flowchart dari alur peminjaman barang. Ini kurang lebih seperti ini. Nah, ini aktornya warga atau peran warga, yaitu memulai, kemudian buka menu booking barang, kemudian pilih barang yang tersedia, input tanggal peminjam dan tanggal kembalian, kemudian sistem melakukan cek conflict detection apakah jadwal ini bentrok. Nah, jika jadwalnya bentrok, ini akan menerima notifikasi jadwalnya sudah penuh, kemudian disuruh melakukan input ulang. Ini disuruh melakukan input barang ulang, input barang dan input tanggal yang baru. Atau jika jadwalnya ini tidak bentrok atau kosong, ini disimpan statusnya pending. Nah, kemudian melihat status booking pending dari warga, kemudian melempar ke admin, melihat daftar antrean, kemudian melakukan persetujuan admin. Apabila di approve, nanti statusnya di approve, nanti warganya bisa mengambil barang secara fisik, kemudian mengambil barang ke admin, kemudian menerima barang dan klik konfirmasi pengembalian. Nah, apabila ini di reject, nanti akan statusnya ditolak ya, status bookingnya nanti akan selesai. Dan setelah barang segera akan cek tanggal kembalian. Bentar, ini kok tidak jelas. Nah, ini apabila cek tanggal kembalian, apabila tepat waktu akan mengupdate status barang tersedia atau rusak, dan jika telat akan menghitung denda keterlambatan yang sudah saya jelaskan. Kemudian di sprint yang keempat, asset production, di database ini saya sudah mengerjakan penjelasan alur login yang tadi. Ini menggunakan role based access control atau RBAC. Nah, pengguna disuruh masukkan email dan password di halaman login. Kemudian sistem akan mengecek credential. Jika benar sistem melalui middleware check role akan mengecek atribut role pengguna di database. Role-nya admin, sistem mengarahkan redirect ke pengguna root admin dashboard yang memuat fitur keluar inventaris, approval penjualan, dan lihat laporan dari dashboard admin. Yang kemudian ada role warga, yaitu mengarahkan ke root warga dashboard yang memuat from peminjaman. Nah, ini nanti rootnya sudah diubah ya, sudah tidak ke wadah dashboard, tapi sudah saya buatkan root sendiri untuk from peminjaman barang. Nah, ini mungkin potongan screenshot nanti akan kita coba. Nah, ini adalah prompt yang menghasilkan untuk membuat halaman login dan menentukan akses control role. Nah, seperti ini, dan ini adalah hasilnya dari prompt tersebut. Oke, kita percepat.
ada sprint 5 ada requirement system, yaitu ada mendesain flow-nya barang, kemudian business rule, business rule, kemudian sprint yang berikutnya ada use case activity. Ini membuat diagram login. Yang berikutnya sprint yang ke-9 sequence diagram. Ini membuat sequence diagram login yang tadi 3 itu. Berikutnya ada sistem mendesain layer arsitektur. Yang berikutnya ke-11 yaitu membuat kelas diagram inventaris dan membuat state machine diagram workflow barang. Nah, ini tugas yang sudah saya kerjakan. Nah, yang berikutnya ada mendesain endpoint API login dan menyusun dokumentasi API lengkap. Berikutnya ada setup framework backend project dan authentic video atau membuat API login, dan new screen 15 ini inventory CRUD atau membuat CRUD. Nah, di sini saya membangun model pengelolaan inventory ini mencakup pembuatan logika CRUD ya, atau create, read, update, dan delete untuk barang. Tidak hanya sekedar menyimpan data barang, saya merancang logika status barang state machine yang komprehensif. Sebuah barang memiliki status dinamis seperti available, tersedia, borrowed atau dipinjam, maintenance atau pemeliharaan, dan damage atau rusak. Status ini dibatasi di tingkat database menggunakan tipe unknown untuk menjaga integritas data. Nah, step berikutnya adalah implementasi logika status barang. Dan yang berikutnya sprint 11 ada booking barang. Ini membuat API dari booking barang. Dan sprint yang ke-18 conflict detection atau algoritma dari konflik jadwal. Kenapa ini kesulit? Nah, dan sprint 19 adalah berdasarkan penalti, sprint 20 adalah riwayat peminjaman. Nah, ini mungkin sprint yang sudah saya kerjakan sejauh ini ya, sampai sprint 20. Sekarang kita coba langsung saja kita run. Sebelum itu kita nyalakan dulu Laragon, karena di sini database-nya adalah MySQL. Database MySQL menggunakan Laragon. Baru kita coba running projectnya agar melihat statusnya saat ini dari UI, dan kita tunggu. Nah, ini agak lama ya, sudah kebuka. Ini kemudian kita jalankan untuk CSS nya menggunakan vt. Nah, udah. Kemudian kita coba akses di browser. Tunggu sebentar. Nah, ini udah kebuka. Ini masih menggunakan template-nya Laravel Bridge ya, jadi masih bawaan Laravel seperti ini. Belum saya ubah, belum saya ganti ke UI di front end karena belum sempat dan masih berantakan di front end-nya. Nah, ini kita coba bentar. Sebelum login kita coba register dulu ya, biar tahu pembuatan akunnya. Bisa login dan bisa register. Nah, kita coba register dulu. Nama Faisal. Ini
kita isikan emailnya. Ini contoh saja ya. Jika warga melakukan registrasi, nah jika dan disuruh masukkan nomor HP dan password, dan konfirmasi password, kita coba klik register untuk mendaftarkan. Nah, ini sudah masuk ya di halaman dashboard warga. Jadi setiap pengguna atau user itu jika belum mendaftar akun bisa mendaftar dulu dan nanti bisa langsung masuk ke dashboardnya warga. Di sini di halaman utama ada dashboard warga. Ini ada kata selamat datang dan menavigasi. Nah, ini masih awal ya, masih dari Laravel karena emang belum saya ganti atau ubah. Di sini ada navigasi dashboard, kemudian ada peminjaman. Nah, ini jika warga melakukan peminjaman barang, ada mengisi form berikut. Nah, ini kita bisa pilih barang yang tersedia di inventaris, misalkan tangga, dan rencana tanggal ambilnya misal hari ini jam 3:30 dan tanggal kembaliannya jam 9 misalnya. Nah, kita kalau sudah mengisi barang, tanggal ambil dan tanggal kembali, kemudian bisa langsung klik ajukan booking. Nanti dia kondisinya mengecek ya apakah berhasil atau konflik. Nah, ini berhubung ini barangnya ini tidak lagi sedang dipinjam oleh warga lain, otomatis berhasil booking, berhasil diajukan. Ini menunggu dari petugas untuk menyetujui. Dan ini dari peminjaman tadi langsung dilempar ke root riwayat atau history. Ini bisa terlihat dari pinjaman, namanya, tanggal diambil, tanggal kembali, dan statusnya, yaitu menunggu atau menunggu admin menyetujui. Nah, kita coba apabila barang ini kita coba apabila kembalian ini nggak sesuai atau tanggalnya itu mundur. Kita coba apa status kondisinya. Nah, kalau ini kembaliannya lebih dulu dibanding tanggal lebih, tentu saja tidak bisa. Ini ada peringatan status from-nya, pengambilan harus setelah tanggal pinjam, atau bisa juga kondisi tanggal ambilnya ini diubah menjadi kemarin, lalu tanggal kembalian ini semisal ya kita ubah balik ke tanggal 5 gini. Ini juga akan melakukan kesalahan ya, karena tanggal ambilnya ini tidak boleh kemarin atau masa lalu, yang minimalnya harus hari ini pinjam barangnya. Itu untuk kondisi dari from pengajuan barang. Begitu. Jadi dalam sistem booking ini bukan hanya sekedar from yang biasa, tapi juga mengimplementasikan algoritma dari conflict detection atau bentrok. Ya, kita belum coba apabila bentrok belum coba ya, kita coba dulu. Kita coba login sebagai admin biar tidak lama-lama. Nah, ini kok ini masih warga. Kayak salah akun, kita login dulu.
sekarang ada di dashboard admin. Ini juga sama, selamat datang. Ini merupakan halaman pengurus tempat ibadah. Di sini ada dashboard, kemudian ada keluar inventaris. Ini keluar inventaris ini yaitu data barangnya di database ya. Ini ada menyantumkan nomor, kode item barang, nama barang, kategori, lokasi, status, kondisi, dan aksi. Ini bisa diedit, bisa dihapus. Ini merupakan jumlah dari barang yang ada di database. Kita bisa menambahkan barang baru. Misal kita coba tambahkan kabel. Misal gini, ini barangnya misal kita ubah ke furniture atau elektronik. Terusnya ini bisa kita pilih tersedia atau rusak. Kita pilih tersedia, dan ini ada catatan ya, ini barang baru otomatis tidak dalam status dipinjam, karena kan ini kondisinya kita baru menambahkan. Yang ini bisa juga kondisi fisiknya diubah menjadi baik, layak atau buruk. Kita coba ke layak dan kita klik simpan barang. Oke. Apakah bisa? Ini sepertinya ini ada masalah ya pada halaman grid-nya ini, karena kok tidak nambah ini tadi. Nanti saya benerin lagi. Kalau kemarin harusnya bisa sih. Ini kita kalau mengedit ini bisa mengedit kode barangnya, nama barangnya, kategori, penyimpanannya ada di mana, dan statusnya. Coba kita ganti statusnya ke pemeliharaan dan kondisinya layak. Apakah akan berubah atau tidak? Oh ya, berubah ya. Ini untuk kondisi status ini sudah berhasil berubah. Dan kita ke kelola peminjaman, atau yang tadi formnya mengajukan, si warga tadi mengajukan, yaitu bisa dilihat ini tanggalnya, tanggal segini, peminjamnya siapa, bank barangnya dipinjam ini, lalu ada keterangan jadwalnya dipinjam dan kembalinya kapan, dan seterusnya masih menunggu atau pending. Nah, ini perlu akses admin untuk menyetujui atau menolak juga bisa. Kita coba menyetujui. Nah, nanti otomatis akan ada status disetujui. Kita coba balik ke menu warga tadi. Nah, karena tadi admin sudah menyetujui, otomatis statusnya juga disetujui ya. Ini barangnya ini sudah di-approve oleh admin. Namun di sini ada kondisi barangnya masih belum diserahkan. Jadi warganya itu harus perlu menemui si petugasnya dulu untuk mengambil barang. Nanti si petugasnya akan harus mengklik tombol serahkan ini biar ketahuan ya, gampang dilihatnya nanti apakah barang ini sudah diserahkan apa belum. Kita coba untuk riwayat jadwalnya tadi, kan tadi sudah admin menyetujui ya. Tadi apa, tangga, nama barang tangga. Kita coba melakukan peminjaman lagi dengan barang yang sama dengan tanggal yang berbeda. Tanggal yang sama, karena kan ini akan kita tes untuk jadwalnya tadi. Nah, kita coba ajukan. Loh, kenapa disetujui? Karena tanggal ambilnya ini lebih duluan ya.
meskipun waktunya lebih duluan, meskipun tanggalnya ini sama tapi waktunya sebelumnya, jadi tidak bentrok. Coba kita membuat tanggal lipat. Tanggal lipat. Coba kita waktunya sore. Nah, karena tadi barangnya sudah disetujui oleh admin pada rentang tanggal dan waktu segini, otomatis gagal booking atau jadwalnya bentrok karena sudah di booking oleh warga lain. Ini berlaku untuk warga yang sedang meminjam atau warga lain, ini sama saja ya. Ini saya contohkan pakai user warga yang sama mengalami jadwalnya bentrok seperti ini. Berikutnya yaitu kita kembali ke halaman admin tadi. Sekarang kita coba menjelaskan tentang siklus barang dan kalkulasi denda. Nah, di sini saya memisahkan data denda dengan tabel penalti. Ketika admin mengklik, bentar, ini kita maksudnya ini. Coba ketika admin melakukan terima pengembalian, nah ini akan secara otomatis mengeksekusi library dari selisih antara dia itu mengecek antara apakah ada punya denda atau enggak. Bentar, saya tunjukkan kodenya. Di sini ya. Nah, dia itu bentar. Nah, dia tuh mengecek apakah tanggalnya meminjam itu melewati batas waktu. Ini menggunakan library Carbon. Nah, ini let day sama dengan due date atau divin days. No. Nah, ini keterlambatannya ini semester 1 hari, ini 10.000, jika 2 hari 20.000 dan seterusnya. Dan ini nanti statusnya akan juga ketika ada melakukan denda, ini statusnya unpaid atau belum lunas. Nanti baru adminnya kalau sudah membayar ada tombol klik lunas. Kita coba. Kita coba lagi. Ini semisal kita yang baru tadi ya. Semisal warganya sudah datang dan meminta barangnya, kita serahkan barangnya. Ini ada konfirmasi. Oke, ini barangnya sudah diserahkan secara fisik dan statusnya yaitu sedang dipinjam atau aktif. Ya, ini di sini. Ini kalau ini tadi kan yang baru, ini yang lama tadi yang sudah diserahkan. Nah, kemudian akan ada tombol terima pengembalian. Nah, ini tuh tadi mengecek apakah dia itu ada denda atau enggak. Semisal dia itu tanggalnya ini tidak terjadi keterlambatan dan kita klik terima pengembalian. Nah, nanti langsung berubah dari selesai atau tepat waktu. Di sini si warga itu tidak perlu membayar denda karena kan sudah tepat waktu tanggal kembaliannya. Kita coba apabila si warga ini mengembalikan dengan terlambat ya. Kita coba dengan barang yang ini, kita setujui juga sama, dan kita kemudian serahkan barang. Nah, sudah diserahkan. Coba kita ubah ya tanggal kembaliannya ini menjadi hari berikutnya. Apakah dia ada denda? Kita akses dulu ke database MySQL dulu untuk mengubah due date-nya menjadi hari berikutnya agar kita bisa tahu apakah terjadi
terjadi keterlambatan penalti atau enggak. Kita ke tabel loans atau peminjaman. Nah, di sini sudah mencatat semua ya, dari web ke database. Ini nanti ada yang aktif. Ini yang tadi yang baru, kita coba ubah tanggalnya. Soal dia terlambat 2 hari, dan kita coba save. Kemudian kita balik lagi ke menu dari admin. Bentar, maaf. Aduh, di sini. Ini coba kita refresh ya, apakah tanggal ini berubah apa enggak. Nah, ini otomatis berubah ya, karena di database sudah berubah. Tanggal kembalinya melewati batas menjadi tanggal 7. Kemudian kita coba klik terima pengembalian. Ini barang-barangnya bisa berhasil dikembalikan ini. Bentar, kita coba kalau bentrok, kalau penalti. Biar saya lupa. Kita coba lagi apakah dia bisa. Harusnya ini ada penalti ya. Atau bentar kita coba cek di tugas. Nah ini ya, oh sorry, ini dendanya ini harus sebelum tanggal ambil ya, baru dia tuh dikenakan denda. Kondisinya seperti ini. Ini juga ada sih ini kalau dikenakan denda ini seperti ini. Jadi nanti kalau dikenakan denda dia belum lunas, statusnya belum lunas atau unpaid tadi. Nah ini ada tombol lunasi denda jika warganya itu sudah membayar. Ini coba kita gantinya jangan setelahnya, kita sebelumnya tanggal 4 maybe tanggal 3 boleh. Nah dengan coba kita klik terima pengembalian. Nah ya, jadi dendanya itu terlambat apabila dari yang sudah awal ditetapkan tadi. Tapi nanti harusnya kalau setelahnya tuh apa enggak ya? Ya intinya ginilah. Kalau dari awal terus dikembalikan ke sebelumnya nanti akan dikenakan denda.
Ini berdasarkan harinya ya, karena terlambat 3 hari ya 30.000 diakumulasi dari 10.000. Dan ini statusnya dendanya ada denda 30.000, statusnya belum lunas, dan aksinya ada lunasi denda. Nah ini adminnya perlu klik lunasi denda apabila sudah membayar ya warganya. Nah nanti baru statusnya menjadi lunas. Itu untuk penjelasan dari siklusnya. Nah untuk kendala teknis yang saya hadapi itu mengelola logika siklus fisik barang. Awalnya dari status approve disetujui, kemudian itu dikembalikan, ini menyisakan celah di mana kita tidak tahu kapan barang fisik itu benar-benar diambil oleh warga. Nah solusinya adalah saya merombak arsitekturnya dengan menambahkan state aktif atau tadi, karena sebelumnya tidak ada state tersebut, jadi tidak tahu. Kemudian saya mengubahnya menjadi ada statusnya aktif atau dipinjam, jadi sudah tahu mana barang yang baru dipinjam atau yang belum gitu. Nah ini membuat pelacakan fisiknya menjadi lebih detail. Dan kendala teknisnya kedua mungkin masalah dari missing table atau migrasi, karena belum terpetakan dengan benar sebelumnya di migration database ini ya, karena di database-nya mungkin di tim database-nya belum membuat dan saya membuat dahulu. Nah tadi ya mengatasi masalah tersebut, dan solusinya saya mengeksekusi menjalankan ulang skema integrasinya dengan perintah migrate tanpa merusak data yang lama. Nah mungkin solusi dan penutupnya, bentar sebelum ke penutup dulu, saya coba akan beritahu untuk yang sedang dikerjakan itu ini ya, ini belum dikerjakan tapi akan dikerjakan, membuat API analytic dashboard ini dan error handling di backend. Ada yang pertama buat API statistik dashboard, karena dashboard tadi belum ada statistik ya, masih kosongan, belum saya sentuh. Yang kedua ada ini properti login aktivitas, dan membuat API activity login log atau log riwayatnya. Mungkin itu yang akan saya kerjakan, dan yang belum ini ya, ini yang terakhir ini belum di unit testing. Jika sudah semua, sama ini deploy ke server ini belum, karena belum selesai. Nah mungkin itu yang belum saya kerjakan dan yang lagi saya kerjakan. Nah sebagai penutupnya menjadi backend developer ini di proyek ini sangat mengasah logika prosedural saya, karena sistem inventaris ini bukan bertindak sebagai alat pencatat tetapi sudah bertindak sebagai polisi digital yang menggambarkan jadwal, mencatat riwayat akuntabel, dan menghitung denda secara presisi. Mungkin berikut sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.